Halo sahabat Resis Fish Vlog yang setia melihat video saya, terima kasih banyak. Salam sejahtera. Hari ini tanggal 7 September 2025, saya membaca berita bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk mengurangi gaji DPR RI. Jadi dari angka miliar yang kemarin, sekarang diturunkan drastis ke 69 juta atau 70 juta neto per bulannya. Oke, bagaimana dengan kalian? Senang? Pertama saya bilang oke, saya senang karena sudah ada tindak lanjut, tetapi saya masih mempertanyakan langkah ini. Karena apa? Karena saya mempertanyakan apakah nanti kinerja mereka masih sama seperti dulu. Jadi yang saya takutkan itu adalah walaupun gaji mereka sekarang berkurang, tetapi masih juga kinerja mereka seperti yang dulu. Pemikiran saya berikutnya yaitu kemanakah nanti uang yang seharusnya membayar gaji DPR miliaran itu, lalu sekarang drastis ke 70. Jadi difference-nya itu nanti kan besar juga ya, miliaran ya. Dari satu orang aja sudah miliaran ya. Itu dikemanakan nanti itu duitnya. Jadi saya berharap bahwa uang ini benar-benar nanti dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai nanti uangnya itu tertimbun lalu masuk lagi di kantong siapa. Uang dari difference tadi itu yang sekarang tidak dipakai untuk menggaji DPR itu kan luar biasa besar juga ya jumlahnya ya. Seperti di video sebelumnya saya juga sudah utarakan, uang itu bisa dipakai misalnya yang pertama itu untuk pendidikan gratis. Jadi untuk pendidikan gratis untuk anak-anak dari mungkin dari SD sampai SMA, terserah. Itu kan urusannya mereka, karena mereka bisa kelola uang itu, bisa berpikir sesuai dengan budget. Paling tidak pendidikan gratis, lalu infrastruktur seperti jalan raya, pengelolaan sampah, misalnya juga penanaman kabel listrik, dan masih banyak lagi. Yang paling penting juga itu adalah bantuan sosial untuk rakyat yang di PHK, sehingga di saat mereka tidak punya pekerjaan itu mereka masih bisa melanjutkan kehidupan. Jadi selalu saya comparing dengan sistem di Swiss karena menurut aku hal yang bagus kita mesti tiru ya. Jadi Swiss ini kan bagus, rakyatnya itu yang kehilangan pekerjaan yang di PHK masih tetap digaji 70% dari penghasilannya dia per bulan selama dia bekerja. Jadi mereka tidak cuma mendapatkan gaji ya 70%, tapi mereka juga itu dibimbing oleh tenaga bantuan sosial dari desa atau pemerintah tempat mereka tinggal, memotivasi mereka untuk membuat lamaran, untuk untuk beranilah mengambil langkah selanjutnya sehingga mereka segera mendapatkan pekerjaan baru. Itulah tujuan dari bantuan sosial di sini. Jadi bantuan sosial yang lainnya yaitu untuk para ibu-ibu single mom atau janda atau duda dan lain sebagainya. Mungkin kalian lebih banyak tahu di Indonesia. Terus yang berikutnya yang paling penting juga yaitu adalah pengelolaan sampah. Sampah itu kan adalah bagian dari manusia ya. Kita ini tidak terlepas dari sampah. Jika ini baju robek satu saat saya harus buang, ini alat rusak saya harus buang, gelas yang pecah, silet yang tidak terpakai lagi saya harus buang. Jadi itu semua sebenarnya sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah kita, dan ini yang harus diperbaiki di masa depan. Dan semoga ini semua dipakai oleh pemerintah dengan uang yang sebenarnya untuk menggaji DPR. Jadi itu pemikiran saya. Jadi jika teman-teman punya ide lain, bagaimana bagusnya uang itu dikelola oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, silakan berkomentar. Kita tidak boleh lepas ini case ya, jangan sampai mereka mengambil tindakan ini untuk membuat kita tenang, lalu tidak ada kelanjutannya. Jadi kita tetap follow, kita tetap ikuti perkembangannya, karena kita memang rakyat Indonesia yang harus memperjuangkan suara dan hak kita ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi ya? Oke. Demikian dari Swiss dan salam sejahtera.